Shalom Bapak Ibu Saudara. Hal yang tersulit dalam kekristenan adalah meninggalkan diri sendiri. Dan ini mestinya menjadi sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang sulit di dalam kekristenan adalah meninggalkan diri sendiri dan membangun kehidupan baru. Sulit untuk melakukan perubahan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Ini sesuatu yang sangat sulit. Manusia lama menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen merasa sudah menjadi manusia baru ketika mereka menjadi aktivis gereja, melayani di dalam gereja, bahkan sudah menjadi seorang pendeta. Banyak beranggapan bahwa ketika mereka melakukan hal ini sudah memiliki manusia baru. Banyak orang merasa sudah memiliki manusia baru ketika rajin pergi ke gereja. Justru ini pemahaman yang menyesatkan, yang sudah cukup lama berakar di lingkungan kekristenan. Di luar kekristenan Bapak Ibu Saudara, juga banyak orang melakukan hal ini, atau banyak orang yang bisa melakukan kegiatan ritual agama seperti ini. Bahkan di semua agama pasti ada orang-orang yang full timer, yang setia dalam menjalankan rutinitas keagamaannya. Menjadi manusia baru itu artinya berkeadaan sebagai makhluk yang berkodrat ilahi, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah perihal yang sulit untuk dilakukan, sebab mestinya setiap waktu kita menjadi ciptaan baru. Jika sudah menjadi ciptaan baru, saudara Bapak Ibu, tentu tidak ada lagi unsur-unsur duniawi. Tidak ada lagi unsur-unsur kedagingan. Bapak Ibu Saudara, pergumulan kita adalah tetap mempersoalkan diri agar senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ada beberapa tindakan yang masih sering kita terjerumus di dalamnya, sehingga muncullah manusia lama. Ini sikap atau tindakan yang terlalu sering kita lakukan kepada orang lain. Ketika saudara Bapak Ibu sedang difitnah atau disakiti atau sedang ditindas atau dianggap remeh, dianggap sepele, maka masih sering kita ingin membalas dan ingin menghajar orang-orang yang menyakiti kita, dan ini manusia lama. Tetapi firman Tuhan memberi penjelasan agar kita tetap memberkati sekalipun menyakitkan hati, pikiran dan perasaan saudara. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ini contoh seseorang yang telah mengenakan manusia baru. Sangat sulit melakukan hal ini Bapak Ibu. Memberkati orang-orang yang menyakiti kita itu menyesakkan saudara, tetapi justru menyukakan hati Tuhan. Di ayat yang ke-17 saudara bisa baca, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa sesama manusia tidak berhak untuk menghakimi siapapun. Jika saudara mendapat perlakuan yang tidak pantas dari orang lain, menyakitimu, maka tindakanmu adalah memberkati dan jangan membalas. Sebab pembalasan ada di tangan Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ayat yang ke-20 saudara. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21 saudara, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Proyek kita adalah bagaimana menghidupi manusia baru dan menanggalkan manusia lama, hingga kita benar-benar menjadi anak kesukaan bagi Tuhan. Dalam proses pendewasaan rohani, maka saudara akan menemukan ada dua manusia yang terdapat di dalam diri Anda. Jangan berpikir bahwa ketika saudara rajin beribadah, menjadi aktivis gereja, bahkan mungkin menjadi seorang pendeta, lalu kemudian saudara beranggapan bahwa engkau sudah menjadi manusia baru. Belum tentu saudara.
Bahkan ketika seseorang terlihat santun pun belum tentu benar. Apalagi mereka yang tidak terlihat santun atau mereka yang berlaku kasar. Dalam hal ini akan terlihat masihkah menggunakan manusia lama atau sudah memiliki atau sudah mengenakan manusia baru. Tentu Roh Kudus akan menuntun setiap orang yang serius berurusan dengan Tuhan. Jika saudara semakin berumur atau semakin tua, akan semakin sulit diubah jikalau saudara sendiri tidak sungguh-sungguh mau berubah. Sebenarnya setiap hari antara manusia lama kita dengan manusia baru kita selalu tarik-menarik dan selalu mengalami perdebatan. Jangan menghidupi manusia lama. Contoh ketika manusia lama timbul, saudara mungkin berkata kepada orang lain ketika menghadapi satu masalah. Saudara berkata, "Kau belum tahu siapa aku." Nah saudara, pernyataan ini sering sekali kita sampaikan kepada lawan bicara kita atau kepada orang-orang yang sedang menyakiti hati kita. Lalu kita berkata, "Kau belum tahu siapa aku." Dan ini merupakan satu pernyataan atau satu keadaan yang dimana kita sedang menimbulkan manusia lama. Dan ini tidak boleh saudara Bapak Ibu. Mestinya kita bertobat dalam hal ini. Ini manusia lama saudara. Mestinya kita tinggalkan, kita copot, kita lepaskan dan kita serius berurusan dengan Tuhan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 dan 24, perhatikan Bapak Ibu Saudara, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, yuk mari kita bergegas, serius berurusan dengan Tuhan, tentunya menggunakan manusia baru, hidup benar di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.